tinggalnya masih sama Olin di Jakarta. Oke, sama istri ya? Masih tinggal sama istri di Jakarta. Di rumahnya Dedi, tapi bareng di tempatnya Dedi. Di rumahnya Om Deddy Kobusya. Ketemu agak sulit karena beda kota kan. Beda kota. Mang Ben nggak coba untuk kesana sering? Aku pernah kesana berapa kali. Kenapa? Nadanya marah. Loh kok? Tumornya itu kalau nggak salah ada 100%. Yang bisa diambil tuh cuma 80%. Oke. Nggak bisa diambil 20%-nya harus ditinggalin. Kenapa tuh? Karena kalau diambil semua bisa lewat. Nah, suatu saat aku kecelakaan, motornya hilang, BPKB-nya hilang, tapi kuncinya ada. Nah itu gue tahu bang. Itu gue nggak ngerti. Tuh ini ada orang hilang katanya. Nggak usah gitu. Itu temen gue sebendong gitu. Ada tuh jadi anaknya Om Deddy. Wah. Sementara gue kan bapak asli kandungnya gitu. Bisa nggak sih? Itu ada nggak sih gimana? Tenang nggak sih? Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita nggak pernah ngobrolin artis dari sisi musiknya aja, tapi kita juga ngomongin sisi lain dari industri musik yang jarang dibahas orang. Masih sama gue Yeri, mari kita bahas. Oke guys, hari ini kita kedatangan lagi salah satu teman baik gua. Teman lama, teman satu band, teman berjuang di saat rekaman dulu sampai sekarang. Cuman kebenaran beliau sekarang sedang istirahat dulu untuk memulihkan semua kesehatannya yang lagi sempat kemarin terganggu kesehatannya. Di sini ada Beben T5. Halo. Yeay. Nah gimana? Apa kabar Mang Beben? Baik, Mang. Sehat, alhamdulillah udah sehat. Sekarang udah sehat. Udah sehat, udah kemana-mana udah. Sebagai info ya guys, Mang Beben ini sempat break dulu dari T5 ya. Karena sebenarnya kita seband sebenarnya. Ya sebenarnya dulu pernah break karena kemarin itu kan ada kanker otak. Jadi aku dari tahun sebentar, itu kanker? Kanker sorry, tumor otak. Oh tumor, ralat ya guys. Salah. Jadi dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 saya dibilang nyaris hilang ingatan. Jadi nggak inget apa yang terjadi, tinggal di gini kok dari Jakarta tiba-tiba tinggal di Bandung, lupa semua. Tapi kabar sekarang udah mulai membaik. Membaik banget. Nanti kita ceritain aja ya, waktu itu kemarin tuh prosesnya kayak apa gitu, kejadiannya apa, kronologisnya kayak apa gitu Mang. Gitu. Jadi pokoknya istilahnya untuk saat ini kabar udah baik, udah sehat lagi. Proses sehat lagi ya. Iya. Nah, dari ngisi kekosongan saat kemarin dan akhirnya kan tiba-tiba sibuknya sekarang apa aja nih Mas Mang gitu di saat break nih sama T5 sama gua sama band kita beraktivitas ngeband nih. Sibuknya sebenarnya sekarang kan setelah tinggal di Bandung, aku kan tinggal di rumah sendiri. Ya gitu. Jadi mulai pertama kegiatannya nggak ada kegiatan apa-apa sih, cuma di rumah aja karena kan mesti ngebenerin badan ya. Setiap sebulan sekali ke rumah sakit, sampai di operasi pun sempat 2 kali operasi otak. Seperti itu. Terus sekarang sudah membaik banget gitu kan, udah jarang banget kena gangguan gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Tapi kesibukannya apa aja sekarang? Jadi untuk ya ibaratnya selama pemulihan nih Bang gitu. Yang pasti sih kesibukan di rumah sih nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Tapi kosong. Gua kan sempat lihat nih Mang di sosmednya gitu ya. Gue sempat ngeliat ada beberapa kemarin kalau nggak salah sempat mungkin mulai mencoba manggung lagi gitu. Tapi nggak sama T5 kan waktu itu karena emang T5 kita masih belum manggung bareng lagi nih. Cuman Mang Beben ini pernah gue lihat ada di event apa gitu sama teman-teman lama di Jakarta gitu. Kemarin event apa itu ya? Aku dulu sempat ngejalanin acara Guns N' Roses. Oh gitu sempat. Pas break ini ya kemarin ya? Iya, Guns N' Roses pernah, Rolling Stone pernah. Oh gitu. Iya. Terus jadi artisnya ganti-ganti. Nah, berarti ini tuh sebenarnya udah mulai sehat nih kayaknya nih. Mudah-mudahan amin. Harus sehat, Mang. Iya, harus. Nah, sekarang kalau Mang Beben sekarang tinggal berarti sekarang untuk selama kesibukan break sama T5
Itu sekarang kondisinya tinggal di Jakarta apa di Bandung ya sekarang ya? Jadi tinggal dari Jakarta ke Bandungnya aja dulu aku nggak inget. Hah? Nggak inget. Gimana, pokoknya dari 2020-an ya, 2020-an, 2021. Boleh ngerokok ya? Boleh. 2020, 2021, 2022 sampai 2023 sampai pindah ke rumah yang sekarang. Itu ingatan baru mulai di situ. Tadinya semuanya lupa. Justru karena begitu kita tinggal di rumah sendiri. Iya. Dan alhamdulillah kebetulan tetangga-tetangganya baiknya minta ampun. Yang di rumah sekarang? Iya, jadi baru nemuin gitu tetangga yang dari mulai Pak RW, Pak RT segala macam semuanya kanan kiri benar-benar kayak saudara banget itu Mang. Jadi kita juga ngerasa nggak sendiri gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa nggak ada kabar datang mereka ke rumah. Jadi sekarang tinggal di Bandung? Iya di rumah aku yang dulu yang orang tua zaman orang tua masih ada kan sekarang kosong. Aku sementara tinggal di situ. Oh iya orang tua udah nggak ada ya sekarang kosong. Itu kalau ada apa-apa sehari aja nggak ada kabar mereka ke rumah. Mereka ke rumah ada apa nih sampai sebegitunya. Begitu. Makanya sekarang aku di rumah juga lagi jadi dekat kebetulan sama di masjid juga jadi sering kesana kan. Syukurlah ya. Jadi lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Iya. Karena emang itu obat yang paling mujarab sebenarnya gitu. Bener aja. Nah, pertanyaan gua pengen tahu juga sih sebenarnya kan satu band juga, cuman kan banyak juga yang nggak tahu nih. Kadang-kadang Mang Beben juga kadang-kadang nggak cerita gitu sama kita, bener nggak sih? Ya mungkin karena kondisi waktu itu masih unstable gitu, maksudnya nggak stabil gitu. Jadi banyak hal-hal kita pun sebagai teman bandnya nggak pernah tahu ada kejadian apa gitu. Terus sekarang kan tinggal di Bandung, dan sekarang tinggal di Bandung. Sementara kan Mang Beben tuh anak tuh kan ada Nada tuh. Iya Nada. Istri juga dulu istri ya. Udah enggak. Oh, udah enggak? Istri udah enggak? Iya. Udah enggak. Oh jadi udah pisah. Udah pisah. Oke. Tapi mereka istri sama Nada kan di Jakarta yang gue tahu. Iya Jakarta. Oh gitu. Nah sekarang kondisinya gimana nih Bang Beben di Bandung sama Jakarta? Oke lah minimal Nada itu kan anak gitu Bang. Iya. Gitu. Ya gini sih kalau Nada ya. Aku dulu kan nggak inget kan ya kondisinya pada saat kejadian itu. Ingetan tuh nggak inget gitu. Karena setelah kejadian apa sih 2020 namanya? COVID. Oh pandemi ya? COVID. Kan urusan entertain tuh ngedrop banget kan. Iya, kita manggung nggak ada. Ya inget kan dulu TVP nggak ada. Kita juga gitu. Kan bareng-bareng. Iya, kebetulan mungkin juga pas lagi ada gangguan juga ini kok kenapa jadi aneh gitu kan perasaan kayak gitu. Nah aku sempat ngalihin kerjaan ke Gojek. Aku nyetir Gojek di Jakarta. Sempat ngegojek Mang? Ngegojek aku di Jakarta. Sampai ya nggak tahu gimana ceritanya. Ingetan makin lupa, makin nggak ingat ya mungkin nabrak dan lain-lain sampai mungkin dengan istri ada masalah apa sampai akhirnya terjadi seperti ini. Karena kalau ditanya kenapa sampai udahan gitu. Kalau ditanya sekarang gue nggak tahu. Oh gitu. Kenapa bisa berhenti? Kenapa ya? Salahnya apa ya? Gitu pasti. Jadi ingat juga nggak ingat gitu. Ya, jadi maaf aja ya kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang nggak di ini ya nggak. Kita paham sih, kita paham juga. Waktu itu juga kita kan di band juga kan, kita juga memahami kondisi-kondisi itu. Cuma kita banyak nggak tahu juga saat itu sebenarnya permasalahannya apa. Iya. Gitu. Sempat kita juga apa ya? Ini Beben kenapa sih gitu? Ada yang kita juga nggak habis pikir gitu saat itu. Nah, boleh diceritain nggak sih Mang Ben? Maksudnya selama dari proses yang Mang Beben tadi bilang banyak nggak ingat tuh zaman kejadian itu, yang akhirnya itu divonis bahwa Mang Beben kena tumor di otak gitu. Nah itu mulai kerasa nggak stabil itu di kapan gitu, sampai boleh cerita nggak sampai kapan, terus sampai akhirnya prosesnya gimana tuh sampai sekarang gitu Mang? Jadi sebenarnya gini, kalau proses nggak stabil itu nggak ingat karena lagi itu udah lagi jalan di Jakarta ya, lagi nge-grab kalau nggak salah. Aku kan nge-grab atau ya nge-grab mobil, ya katanya sih aku banyak nabrak. Oke. Nabrak gimana? Ya mobil tiba-tiba nggak ingat apa. Tapi nggak sampai nabrak orang gitu nggak? Yang kayaknya sih nggak. Terus nggak tahu gimana ceritanya, mungkin sama istri jadinya ada masalah terus kan. Ya mungkin ini perkiraan, karena kalau ditanya kenapa aku nggak ingat sama sekali kenapa bisa sampai terjadi itu sama istri. Ya mungkin pada saat itu mungkin ingat, cuma kalau sekarang lupa
Lupa serupa-lupanya. Sampai kenapa tiba-tiba aku mesti dioperasi itu nggak inget. Jadi kita tahu loh waktu itu dioperasi, Mang Ben-Bennya nggak tahu. Itu di operasi yang pertama itu kan kita nengok loh Mang Ben, nggak tahu kita datangnya. Aku nggak inget Mang Heri, nggak inget sama sekali. Oke, lanjut terus. Di operasinya kan kalau nggak salah di Hasan Sadikin ya. Yeah. Aku nggak tahu. Jadi pernah di Bandung operasi itu? Nggak tahu, beneran nggak tahu pernah dioperasi di Hasan Sadikin. Dokternya juga nggak tahu, padahal dokternya sama sekarang. Sekarang kan rumah sakitnya beda kan. Dokternya sama. Aku itu pas di opname? Iya. Oh pas operasi? Pas operasi itu 2021. Nah waktu vonis bahwa itu bahwa Mang Beben kena tumor otak itu sempat proses ada MRI atau apa gimana? Atau apa? Bukan MRI, apa sih namanya? Scan apa? Iya. Nah itulah pokoknya Mang itu, itu pasti ada. Ada. Nggak, karena kalau Beben nggak ingat. Nggak ingat. Pasti ada karena kalau enggak mah nggak akan mungkin dioperasi. Aku kan dioperasi gitu kan. Kalau enggak mah nggak akan mungkin bisa dioperasi karena itu setelah dicek ternyata itu tuh tumor. Tumor. Ya kita taunya tumor. Tumornya itu kalau nggak salah ada 100%. Yang bisa diambil tuh cuma 80%. Oke. Nggak bisa diambil 20%-nya harus ditinggalin. Kenapa tuh? Karena kalau diambil semua bisa lewat. Jadi karena itu berbahaya. Langsung touch bersentuhan dengan otaknya ya. Iya. Karena sisanya itu nggak bisa diapa-apain. Pengaruhnya besar ya. Nah setelah itu aku nggak inget apa yang terjadi, kenapa bisa kayak gitu. Tiba-tiba aku bisa tinggal di Bandung sampai kejadiannya gini. Itu nggak inget sama sekali. Sampai aku bawa, kan aku punya motor juga dulu kan. Ke Jakarta, Bandung bolak-balik naik motor. Sampai suatu saat aku kecelakaan, motornya hilang, BPKB-nya hilang, tapi kuncinya ada. Nah itu gue tahu Bang. Itu gue nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Karena saat itu Mang Beben sempat datang ketemu kita tuh setelah hilang motor itu, dan Mang Beben tuh luka-luka. Nggak inget. Ketemu kita luka-luka, Mang Beben tuh nggak inget. Untung nggak inget Mang, kalau nggak mah sakit kali kalau inget. Luka-luka tuh datang ke kita itu berapa hari setelah hilang ya motornya, itu sempat ketemu sama kita dan Mang Beben tuh banyak luka tuh karena mungkin kecelakaan kali. Saya nggak tahu, tapi kita saat itu nggak ada kontak lagi gimana gitu ngeceritain Mang Beben ya. Nah terus gimana? Ya itu nggak inget gitu kan. Terus sempat tinggal di rumahnya Cindy, adik-adikku kan. Nggak tahu gimana ceritanya pindah ke ada saudara di Sekelimus. Pindah ke sana, pindah ke sini, sempat di Virgo juga. Cuma aku nggak ada yang inget sama di Virgo. Balik lagi ke rumah temen. Terakhir yang inget itu pindah di rumahnya Cindy, adik-adikku namanya Cindy. Yang di jalan Rung Ampuh di Rung Bandung. Iya di Rung Bandung. Di Bandung ya. Di Bandung. Nah itu pada saat itu aku nggak inget karena ya mungkin karena pikiran lagi kacau ya segala macam, ngomong kontakan nggak benar, sempet kabur, ketangkep polisi. Sama polisi, ini orang siapa? Oh itu lucu banget. Bukan lucu ya guys. Sorry. Bukan lucu, bukan. Enggak apa-apa. Gue sempat nemuin muka Mang Beben itu ada di salah satu media sosmed di sosial media Info Bandung kalau nggak salah. Nggak usah itu Mang. Tahu ini ada orang hilang atau nggak usah gitu. Temen gue sebendong gitu. Nggak usah gitu Mang. Di handphone saya ada kok itu. Kalau mau lihat mah ada. Gue dapatnya dari itu Mang Ben gitu. Ya tapi syukurlah ya, maksudnya sekarang udah mulai membaik gitu kan. Dan kita pun sempat ngelihat, cuman prosesnya kita selama Mang Ben off dulu sementara dari TV juga kan banyak nggak ketemu, jadi ini banyak nanya. Nah setelah aku tinggal di tempatnya Cindy kan. Nah di tempatnya Cindy tuh aku bingung kenapa aku nggak boleh masuk. Jadi kan kamarnya itu di luar, ada kaca-kaca gitu kalau mau masuk. Kenapa dikunci terus? Wah gue tuh kesel gitu kan. Sampai akhirnya sekali waktu ribut, tiba-tiba aku kabur dari rumahnya Cindy. Itu nggak inget kenapa bisa kabur, nggak inget. Kabur ke rumah saudara dulu di Sekelimus. Sampai ke Sekelimus, saudara tuh kayak kesal gitu. Ngapain di sini lagi? Lah emang salah gua apa? Gitu. Sekarang mau tinggal di mana? Dia bilang. Di mana ya? Mau tinggal di Virgo. Emang saya punya rumah di Virgo. Hah? Nggak inget punya rumah di Virgo? Enggak. Diantar lah sama dia. Diantar sama dia. Nah sejak itu saya tinggal di Virgo. Sip, boleh. Nah tapi Mang Beben sempat tahu nggak tanggapannya?
kenapa sih mereka jadi marah gitu maksudnya? Kenapa sih akhirnya setelah Mang Beben mulai membaik sempat menanyakan kenapa mereka tuh marah, kenapa gitu? Karena emang Mang Bebennya gimana gitu? Ya pasti ngeselin, dijamin pasti ngeselin. Dan intinya mungkin ada satu kesalahan yang membuat mereka kesel, tapi Mang Beben saat itu nggak nyadarin. Iya, jadi intinya ya. Wajar kok kalau diingat-ingat. Tapi sekarang udah baik-baik aja semuanya baik. Adekku apalagi Cindy baik. Iyalah, jangan inilah. Nggak mungkin. Ya, saat itu juga mungkin Mang Beben juga kan kondisinya lagi nggak stabil. Dianya juga kesel kali. Sepupuku kesel, saudaraku kesel gitu kan mungkin gitu. Tapi Mang Beben juga nggak boleh nyalain mereka. Ya siapa tahu kan itu tanpa sadar ya dilakukannya. Enggak, mereka nggak salah kok. Itu memang mungkin kondisinya memang lagi kayak begitu. Nah pindahlah gitu ke Jalan Virgo. Oh ini rumah saya ya. Baru ingat gitu. Baru sejak itu mulai tinggal sendiri. Oke. Udah aja segala sesuatu sekarang sendiri. Nah sekarang sama T5 kan udah enggak nih. Bukan udah enggak, lagi off dulu. Sorry, bukan enggak. Mang Beben dianggapnya ntar nonton anggapnya Mang Beben keluar padahal enggak. Belum. Banyak yang vonis gue udah keluar ya. Saya ingat mah belum. Mang Beben ini belum keluar. Cuman kita lagi off dulu karena butuh pemulihan yang cukup bagus untuk Mang Beben ini biar bisa stabil di saat kita bisa join lagi emang gitu. Jadi kita pun nggak punya niat jahat apa-apa, kita pengen biar kita bisa fokus dulu sama pola kita dulu gitu. Tapi suatu saat juga pasti ini kita bareng lagi lah nanti lah. Sama aja kalem. Anak-anak juga pasti butuh Mang Beben kok. Sama kan kita lagi nasib sekarang. Apa sakit? Gue juga nggak usah diceritain. Memang pada saat pindah ke Jalan Virgo ya, megang bass aja begini nih. Astaga. Kok nggak bisa gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang latihan tiap hari sehari bisa 3 jam sama hampir tahun setengah gitu. Nggak ada masalah sekarang kendala. Kayak dulu kan blank gitu nggak. Aman. Udah fokus lagi. Syukurlah. Udah fokus kalau sekarang. Oke. Nah pertanyaan gue berikutnya adalah gini Mang Ben. Kan sekarang Mang Ben udah sendiri nih gitu. Perhatian keluarga Mang Beben gitu ya. Terutama dari anak atau mungkin mantan istri itu sejauh mana sampai saat ini? Kalau mantan istri sih ya baik-baik aja nggak sih? Ya sebenarnya sih baik sih. Cuma mungkin dia kan yang ngerasain dulu terjadi perpisahan karena masalah apa kan cuma dia yang tahu. Aku kan nggak inget. Oke. Jadi ya kalau memang ada kesempatan bisa ngobrol sih pengennya ngobrol, ngasih tahu aja. Ya nggak berharap untuk gimana tapi maksudnya pengen mah hubungan baik aja karena yang dipikirkan sekarang anak ya. Jadi sekarang mah nggak kepikiran mau gimana mana yang terbaik, apa yang di atas ngasih jalan ya kita jalanin aja kalau sama istri gitu. Kalau sama anak ya baik sih, cuma perbedaannya adalah dulu tuh lagi zaman tinggal bareng dulu Nada tuh kan ke aku tuh deket banget ayah gitu kan, dia deket banget sama aku tuh deket banget. Sekarang di umur dia yang udah 15 cara berpikirnya udah berubah. Jadi kita nggak bisa maksain dia harus kayak dulu. Yang ayah udah ya Nada juga udah gede juga kan sekarang gitu. Jadi kitanya ya nggak mungkin kayak anak kecil terus kayak dulu kan. Jadi gitu, kitanya juga kadang-kadang kita harus bisa mengerti gitu. Oh iya kita harus bisa nerima, ya udahlah. Sekarang sih Nada tinggalnya masih sama Olin di Jakarta. Oke, sama istri ya? Masih tinggal sama istri di Jakarta. Di rumahnya Dedi tapi bareng di tempatnya Dedi. Di rumahnya Om Deddy Kobusher. Jadi sama-sama di sektor 9. Di Bintaro. Di Bintaro. Oke. Yang aku tahu begitu. Tapi intinya sih dari Nada sendiri terus Olin sendiri sekarang untuk masih menyikapi dengan baik dan masih berhubungan dan tidak ada masalah apa-apa kan gitu. Maksudnya tidak, responnya masih komunikasi masih bagus, masih ada lah ya untuk saat ini ya. Ya ada. Kalau Olin komunikasinya nggak masih ngebalas kalau masih ngebalas. Kalau Nada makan kalau dia lagi sibuk ya paling nanti berapa hari lagi ngerti. Karena kita sendiri kita tahu kan Nada kesibukannya sekarang luar biasa ya. Apalagi kalau masalah Nada buka usaha ya. Wah Nada tuh sekarang ya dia Nada, bukan hanya benar kan? Dia bukan hanya nari doang. Tahu kecilnya loh. Dia tuh sekarang punya toko bakery. Wih, luar biasa. Punya toko bakery. Tiba-tiba sekarang nyanyi. Terus belajar main gitar. Pernah nyanyi bareng nggak? Pernah. Aku kan pernah di ini tempatnya sama Mas Dedi kan. Aku nyanyi bareng berapa lagu. Oh gitu. Sama Nada aku ngonten. Ngonten. Nada nyanyi berapa. Itu seneng. Kaget dan seneng banget gitu. Itu ngobatin banget ya. Karena mungkin
ngobatin perasaan selama ini bareng-bareng, tapi sekarang udah nggak barengan gitu Iya, kan. Itu mungkin ngobatin ada banget. Tapi ada sih perasaan sedihnya ada, tapi Ada. kita mesti Oke. ya nanti suatu saat akan membaik lagi kok, gitu aja. Baik mah baik sih sekarang, cuma kan karena beda kota. Kita mau komunikasi juga kan Yang nggak penting segampang dulu. betul, masih ada komunikasi yang penting ya. Penting. Komunikasi baik, frekuensi ketemu sekarang masih Ketemu agak sulit karena beda kota kan. beda kota. Mang Ben nggak coba untuk kesana sering? Aku pernah kesana berapa kali. Kenapa? Nadanya marah. Loh kok? Karena aku nekat jalan sendiri. Dia maunya kalau mau ke Jakarta tuh, kasih tahu Nada dong. Jadi Nada yang ngurusin. Oh, kirain. Cuma Gua sempet kan- kaget. Kirain adanya nggak mau ketemu gitu. Cuma kan kadang-kadang kita Tapi Nada sebenarnya karena khawatir. Iya itu. Jadi kita karena positif khawatir. thinking aja. Oh, maksudnya baik kok. Iya. Nah, sekalinya kemarin aku ke Jakarta. Ya baik lah. Dia nggak mau ada apa-apa Mang Beben sebenarnya. Gitu. Sekalinya aku kemarin ke Jakarta yang syuting sama dia udah nyiapin semua. Pokoknya ayah tahu beres aja. Disiapin lah sama Mas Dedi ini. Oke, siap. Aduh ya ampun. Terus sekarang Mang Beben rasanya gimana nih, yang biasanya sama keluarga ya? Terus sekarang harus sendiri gitu, Mang Beben gimana? Kalau sekarang Ada sih nggak sudah, perasaannya yang beda gitu maksudnya? sekarang sih insya Allah udah mulai membaik ya. Udah nggak mikirin. Ya sedih mah pasti ada sih, Ya, namanya ya, juga dulu pastilah dekat kan ya. ya. Betul. Cuma maksudnya hubungannya kan nggak hilang, tetap ada gitu kan. Ya mudah-mudahan sama Olin juga bisa paling nggak hubungannya tetap baik lah demi anak kan gitu kan. Oke. Pengennya kayak gitu. Mudah-mudahan sih ke depannya makin baik gitu aja. Terserah yang di atas aja lah, Mang. Kalau saya sih mudah-mudahan bisa ya yang terbaik lah. Begitu. Aduh, kebayang ya kalau kondisinya begitu ya. Sebenarnya ya cuman ya show must go on lah gitu. Iya. Semua hidup itu harus berjalan lah terus ke depan dan nggak perlu lihat ke belakang lagi, benar kan ya? Iya benar. Gitu maksudnya ya. Sekarang lebih ke masalah perbaikan, mencari solusi gimana caranya Mang Beben tenang kan, mungkin kayak gitu ya. Ya harus lah. Karena gini yang aku rasain ya, ujian yang dikasih sama yang di atas. Karena gini, aku ngalamin hal kayak gini sebabnya kan nggak jelas. Ya karena Mang Beben sakit. Sakit Nggak maksudnya. tahu, lupa kejadiannya. Iya, gitu. maksudnya penyebabnya gara-gara apa? Mungkin dulu pakai narkoba juga kayaknya enggak gitu kan, yang segala macam enggak ya. Tapi kejadian ini kena gitu kan. Nah terus sekarang kita mesti bisa gimana caranya nenangin diri jangan sampai kita terganggu. Karena itu yang paling penting. Karena banyak banget orang yang ngalamin kayak aku tuh Depresi jatuhnya. depresi dan kebanyakan Down. lewat. Betul. Jadi Karena pikiran ya. iya, kalau kita pikirannya negatif, itu pasti kepikiran, aduh gimana, terganggu. Tapi kalau misalnya kita fokus positif, enggak, suatu saat bisa, udah tenang. Alhamdulillah Mang membaik gitu. Syukurlah ya. Ya tapi mudah-mudahan kedepannya Mang Beben masih tetap bisa melakukan aktivitas yang bisa membuat Mang Beben tenang gitu ya. Insya Gitu Allah. mungkin itu yang lagi sekarang diusahakan terus ya, untuk bisa tetap bisa, karena Mang Beben tetap harus hidup gitu dengan kehidupan Mang Beben yang sekarang gitu ya, gitu jangan down. Tapi ini ada yang lucu juga sih, karena kan yang gue tahu kan Nada itu kan diangkat anak ya oleh Om Deddy Corbuzier, dan itu juga ya nggak ada masalah apa-apa kan, ya maksudnya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Justru kita pun bersyukur ya Nada ketemu orang yang tepat menurut gue gitu, betul. untuk bisa meneruskan membantu karirnya dia juga gitu ya Mang ya. Nah, tapi di sisi lain Mang Beben ngerasa tenang gak sih? Karena ada anggapan orang bahwa Nada tuh jadi anaknya Om Deddy. Wah. Sementara gue kan bapak kandungnya gitu. Bisa gak sih? Itu ada gak sih, gimana? Tenang gak sih? Ada ketenangan atau keganggu gitu? Kalau sekarang tenang. Karena apa? Awalnya aman. Enggak, waktu awalnya terima gak sih kondisi itu? Pertama cuma sempat bingung kok sama Deddy. Tapi ingatnya tuh karena ingatnya gini. Pada saat si Nada ikutan IMB kan dulu masuk Indonesia Gitu Mencari kita tahu Bakat. itu semuanya karena dia ada di IMB ya. Mas Deddy tuh sempat telepon. Bisa ketemu nggak kita di Esensi? Gue pengen ngobrol nih. Ingat itu tahun 2022 kalau nggak salah. Aku sama Olin, sama Nada, sama Mas Deddy, sama istrinya Mas Deddy ketemu. Tapi nggak ingat apa yang diomongin, lupa. Gitu. Tapi ya setelah tahu Nada tinggal sama Deddy segala macem, oh mungkin ini kali ya. Pikiran tuh jadi gitu. Tapi makanya berusaha untuk anggapin nggak aman kok gitu kan.
Jadi ya udah sekarang sih sekarang udah tenang, hubungannya baik juga sama karena Dedi baik banget. Om Deddy juga care juga ya Banget. sama Nada, ke Mang Beben juga Banget dia juga, banget. juga tidak ada, bahkan memperhatikan ya. Iya. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi memang yang membuat tenang Mang Beben itu ya. Iya. Baik banget Mas Dedi soalnya. Gue salut banget sih Mang, maksudnya dengan kondisi seperti ini gitu. Belum tentu gua atau mungkin cowok-cowok laki-laki yang lain gitu bisa mengkontrol hal-hal itu gitu. Bener kata Mang Beben, mungkin kita sebagai cowok depresi nggak sih? Kita down nggak sih kalau kondisi gitu? Iya. Dalam secepat kilat semua kehidupan berubah gitu maksudnya. Tapi untungnya memang ya ini salah satu buktinya lah gitu. Mang Beben ini adalah salah satu yang gua anggap kayaknya tough dan fight gitu. Gua nggak boleh down dan akhirnya Mang Beben bisa memperbaiki kondisinya. Berangsur-angsur juga sekarang kelihatannya membaik dan sembuh karena mungkin nah itu sih hal yang paling pentingnya menurut gua di kasus Mang Beben, di cerita ini Mang gitu maksudnya. Rencana kedepannya nih Mang, setelah kondisinya ya dengan mantan istri, anak dan ayah angkat dari anak nih sekarang Om Deddy segala macam sudah hubungannya baik dan semuanya sudah bagus nih, tidak ada masalah apa-apa dan semuanya fine gitu. Rencana ke depan Mang Ben mau gimana sekarang? Yang pasti sih kita mesti tetap berjalan lagi ya. Jadi juga lagi berusaha untuk supaya bisa fight lagi di dalam hidup gitu kan. Karena walaupun bagaimanapun kita sebagai ayah kandung untuk Nada masih punya kewajiban untuk hidupin Nada walaupun dia udah stabil sekarang. Okay. Walaupun Nada udah bagus hidupnya. Tapi kan tetap kita sebagai ayah kandung paling enggak kita bisa ngasih tabungan lah buat dia. Kalaupun ada apa-apa, cita-cita sih pengennya begitu. Yeah. Makanya sekarang lagi berusaha untuk ya mulai main musik lagi, udah dari sana sini nyoba kesana kesini. Terus ya mungkin kalau misalnya ada teman yang show launching segala macam kita coba datang untuk ketemu sama orang-orang yang baru gitu kan supaya kita juga bisa berjalan lagi di dunia musik. Yang bukan di dunia musik pun juga tetap kita jalanin. Jadi ya semualah kita jalanin lah. Okay. Semuanya mah kita serahin sama yang di atas aja, mana yang terbaik itu aja. Okay. Minum dulu dong. Iya. Ini serius banget jadinya. Gue aja jadi sedih dengernya. Jangan nangis atuh. Enggak atuh. Oh. Seneng banget deh Mang. Kita udah bisa ketemu lagi nih. Kan kita pun kontak-kontakan via WhatsApp aja segala macam. Ya jadi kita bisa ketemu lagi. Gue juga jadi bisa dengar beberapa cerita yang ada beberapa yang gue nggak tahu dan ternyata baru tahu sekarang gitu. Selebihnya juga gue tahu sih ya ada prosesnya, cuman ada yang beberapa nih yang tadi kita ngobrol ada yang gue nggak tahu. Nah setelah berarti rencana kedepannya akan melakukan hal-hal yang positif aja. Iya pasti insya Allah. Selalu untuk positive thinking dengan kondisi yang sudah ada dan ikhlas gitu. Iya, dengan harus kondisi ikhlas. yang ada. Itu yang membuat Mang Ben kuat ya sekarang. Ikhlas mah wajib Mang. Kalau enggak mah belum tentu kita kuat. Oke, berarti kesimpulannya ada pesan-pesan nggak sih Mang? Karena ini sesuatu hal yang besar ya. Yang harus diketahui sama kita nih sebagai cowok atau laki-laki atau siapapun orang gitu, terutama buat yang nonton nih gitu juga. Kalau kondisi-kondisi yang nggak bagus itu bukan berarti kita harus down segala macam. Ada pesan-pesan nggak sih buat nonton setelah apa yang udah Mang Beben alamin? Harus gimana nih kita biar kitanya nggak down atau gimana sih dengan kondisi yang seberat ini gitu? Pesan-pesannya gini, dalam hidup itu kita akan ngalamin beberapa ujian ya. Bukan hanya ujian, mungkin cobaan dan lain-lain yang mungkin kita nggak dapetin hidup yang seperih-perih mungkin. Nah mungkin kita jalanin, kita udah punya rumah tangga yang benar segala macem. Tiba-tiba tanpa kita sadarin bisa terjadi hal-hal yang kita inginkan gitu kan, sampai kita lupa sampai segala macam. Karena hidup bukan kita yang ngatur ya. Nah, tahu-tahu tiba-tiba gitu. Itu kan semua udah ada yang ngatur. Itu yang harus kita pahamin. Kalau kita udah yakin ada yang ngatur, udah tenang, sebisa mungkin ikhlas. Sebisa mungkin kitanya juga bisa ngejalanin ikhlas, insya Allah aman. Walaupun umur di tangan Tuhan. Iya benar banget. Itu aja. Jadi jangan mikirin umur mah terserah Allah lah. Ya, yang penting kita bisa ngejalanin dengan ikhlas, itu sudah sangat membantu. Amin. Luar biasa banget. Mau apa lagi gue? Nah gue salut aja sih kondisi seperti ini gitu ya. Masalah kita kayak tadi dibilang ngelakuin salah atau apa tanpa kesadaran kita, itu hal yang harusnya semua juga mencoba. Ya sudah, yang sudah mah sudah ya gitu ya.
jangan jadi masalah lagi gitu ke depannya dan gak perlu dibahas lagi. Yang penting sekarang berbicara dari sekarang ke depan. Ya, itu yang paling penting ya. Dan kita ikhlas ngejalanin semua. Keren sih. Ya udahlah, pokoknya sehat selalu juga ya buat Mang Beben. Amin. Sehat selalu juga, salam buat Nanda, Olin, Om Deddy juga semuanya. Semoga semuanya silaturahminya terjalin terus sampai kapanpun gitu. Amin. Tanpa ada hal-hal yang negatif gitu. Oke deh, thank you banget ya Mang Ben ya. Sama-sama. Buat yang kalian yang suka episode ini, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Share podcast channel ini juga ya di sosmed kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan bintang tamu dan narasumber berikutnya. Martabas. Salam musik Indonesia. Thank you Bang.